proporsional terbuka kembali menjadi tertutup. Nah, itu yang jadi pembicaraan sekarang. Dulu dari tertutup menjadi terbuka. Iya. Ini kayak pintu aja, buka tutup, buka tutup gitu. Pada kedua peristiwa itu aku seolah-olah ada gitu. Jangan-jangan memang ada pada zaman tertutup dan terbuka ini. Ya, kita lihat flashback ya, waktu pemilihan umum baik pileg, legislatif maupun presiden pada tahun 2004 itu masih menggunakan konsep lama gitu ya. Khusus untuk pileg itu adalah proporsional tertutup. Kalau untuk pilpres dengan presiden threshold yang 4% waktu itu, sehingga SBY terpilih menjadi presiden. Nah, kemudian pada saat SBY sudah menjalani sebagai pemimpin nasional, yaitu presiden 2004-2009, maka konstelasi politik di Indonesia mulai berubah. Agar perubahan itu dalam tanda kutip dapat sustain, maka dirancanglah satu aturan perubahan agar pada pemilu 2009 baik pileg maupun pilpres kepemimpinan ini bisa berlanjut sampai periode maksimal. Konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45 hanya memberi ruang untuk 2 periode. Maka pada 2009 mulai dilaksanakan pemilihan presiden dengan presiden threshold, yaitu 20%. Sehingga SBY dengan mitra koalisi terpilih kembali untuk periode kedua. Kemudian untuk di parlemen pemilihannya dari proporsional tertutup menjadi terbuka. Kalau saya analisa, perlunya dilakukan proporsional terbuka waktu itu agar partai-partai yang lahir pasca reformasi kemudian mereka belum memiliki kader-kader yang solid dan tangguh sebagai politisi handalan partai di tingkat kepengurusan masing-masing. Dengan demikian, mereka punya kesempatan untuk merekrut caleg-caleg menjadi kader mereka dari luar. Tokoh-tokoh yang populer, tokoh-tokoh yang mampu meningkatkan elektabilitas partai sehingga dapat melewati parlemen threshold. Maka partai-partai yang menjadi anggota parlemen itu lebih memungkinkan untuk mereka bertahan di parlemen dengan perolehan suara, dengan perolehan kursi dari rekrutmen. Ada yang artis, ada yang tokoh-tokoh agama di tingkat lokal masing-masing, karena mereka populer sehingga terpilih menjadi anggota parlemen dan otomatis tentu meningkatkan elektoral setiap partai-partai sehingga partai-partai itu menjadi anggota parlemen. Jika sekarang kita lihat bahwa akan kembali, karena sudah digaungkan gitu ya, bahkan sudah maju di Mahkamah Konstitusi, konsep berpikir tentang proporsional tertutup. Kalau saya kembali menganalisa, kalau dulu analisanya kan begitu, sekarang analisa situasi terkini dan melihat rekam jejak saudara-saudara kita yang ada di parlemen, saya merasa gitu ya, bahwa apa yang difikirkan oleh partai yang ikut menjadi pemohon yang terafiliasi atau istilahnya apa gitu
partai PBB yang dipimpin oleh Prof. Yusril dan orang-orang kawan-kawan kita yang mengajukan permohonan ke MK untuk digunakannya konsep proporsional tertutup, mungkin itu yang menjadi latar belakangnya, agar anggota-anggota parlemen sebagai wakil rakyat yang ada di parlemen tersebut betul-betul orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang memenuhi prasyarat dan syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wakil mereka di parlemen. Saya melihat itu. Jadi tingkat kebutuhannya itu. Sehingga orang-orang yang tidak berpengalaman berpolitik secara substansi, tapi memiliki kemampuan keuangan yang sangat memadai, atau bahkan orang yang tinggal di Indonesia aja juga baru saja sebentar, tapi karena dia adalah pemilik kekuatan ekonomi, mendaftar sebagai calon legislatif, maka dia terpilih karena kemampuannya gitu. Itu biasanya di sistem yang terbuka kemarin itu. Iya, itu kan kalau terbuka itu rekrutmen. Ya. Rekrutmen yang lebih banyak dari tokoh-tokoh di luar untuk dimasukkan sebagai anggota partai, kemudian maju sebagai caleg. Kemampuan keuangannya lebih memadai sehingga mereka lebih berpeluang terpilih sebagai anggota legislatif. Termasuk artis yang terkenal gitu ya. Ya, itu salah satu manfaat dari proporsional terbuka itu. Kenapa sekarang kembali lagi nih pingin tertutup gitu? Sudah dibuka, mau ditutup lagi gitu? Begini, ini kan tergantung dari sikap kepemimpinan seseorang di partainya. Apakah dia berpikir untuk kepentingan partai atau berpikir untuk kepentingan bangsa? Kalau saya pribadi melihat ke depan Indonesia ini harus memiliki anggota-anggota parlemen yang betul-betul memiliki kompetensi, yang sudah memiliki akar yang kuat di tingkat partainya masing-masing. Partai tentu saja yang Pancasilais, yang nasionalis, yang NKRI-nya harga mati, gitu. Nah, konsep berpikir tentang proporsional tertutup itu menurut saya ke depan itu akan lebih mumpuni gitu ya, ketimbang banyak merekrut orang-orang yang seperti tadi. Basically mereka punya ilmu, basically mereka punya keuangan yang memadai, tapi ilmu tentang politik kebangsaannya masih harus diperkuat lagi gitu.